Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan bersama para keluarga kita, istri, suami, ayah, ibu semuanya. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami. Kami dapat duduk di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat, Engkau yang memimpin setiap jalannya ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus, setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan, harum di hadapan-Mu. Berkati Tuhan Yesus, setiap hati kami, setiap pikiran kami, sucikan setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
rasakan kuasanya, rasakan rohnya. Kuduslah Kau, Kudus bertata selamanya. Tuhan, layak-layaklah bersama-sama. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Sorai bagi Tuhan, haleluya, lebih panjang lagi, lebih meriah lagi. Shalom, shalom, shalom. Pada sukacita hari ini, mari berikan senyum yang terbaik bagi kanan kirimu, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudaramu. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhanlah yang berkuasa. Haleluya. Setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa. Kau bertata
atas kepala Bapak Ibu. Haleluya. Kau bertahta atas semesta, Maha kuasa. Amin. Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kembali bagi Tuhan. Lebih panjang dan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Mari kita tenangkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami
saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sama-sama lagi tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan bersama-sama tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya pasti tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya Kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya pasti kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami akan melihat satu pelangi yang Tuhan ciptakan ketika kami tetap taat dan setia, karena Tuhan sedang merenda kami saat ini, dan semuanya akan menjadi baik indah pada waktunya. Itu adalah pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa atas kami semuanya. Mari Tuhan Yesus kuduskan, sterilkan ruangan tempat ini. Demikian juga dengan tempat tinggal kami masing-masing, kuduskan dan sucikan. Ketika kami mendengar firman Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami yang merindukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Perkataan-Mu adalah makanan bagi kami. Sehingga di mana dan kemana kami selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih kemurahan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami sepanjang waktu ini, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh kami nikmati bersama-sama di dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, saya rasa luar biasa dahsyat.
seperti Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, suara di tengah badai dan gelora, yang diambil di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir zaman semakin mendekat. Yang perlu saudara dan saya lengkapi di dalam hidup kita ini adalah iman yang teguh. Kehidupan kita umat manusia seperti lautan penderitaan. Sekarang ini kita benar-benar mengalami satu penderitaan karena hari ini, waktu ini, pandemi COVID-19 terus menerjang saudara dan saya dan berusaha menjatuhkan saudara dan saya. Mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 mengatakan demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ombingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26 mengatakan demikian. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28 mengatakan demikian, saudaraku. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelamlah, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32 mengatakan, lalu mereka naik ke perahu itu, mereka bersama-sama, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam deru badai gelombang yang kita baca ini ada suara Tuhan. Amin. Kita akan belajar di sana nanti. Menjelang akhir zaman ini, saudara, ada tanda-tanda yang terjadi di atas muka bumi ini. Kita akan lihat di dalam kitab Lukas 21 ayat 25 mengatakan demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Lukas 21 ayat 25. Peristiwa ini sudah dinubuatkan bagaimana orang hari ini
mengalami hati yang khawatir, pikiran yang tidak tenang, takut, bingung, dan seterusnya. Banyak orang berjatuhan, banyak orang bingung masa depannya hari ini. Mereka sedang masuk di dalam deru dan gelora laut yang begitu luar biasa, seperti keadaan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, banyak orang itu tidak menghibur, malah mengipasi, mengompori. Sehingga rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak ada pengharapan itu semakin besar. Sehingga hari ini banyak orang berjatuhan, bahkan meninggal itu bukan karena sakit penyakit, karena ketakutan yang menghantui jiwanya. Sehingga tidak bisa bertahan di dalam badai dan gelora saat ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini seperti perahu yang berlayar. Saudara dan saya ini adalah perahu yang sedang berlayar menuju satu tempat tujuan, yaitu Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 2 di sana menuliskan bahwa saudara dan saya ini sedang bergerak melewati badai dan deru gelombang laut itu untuk menuju tanah Kanaan, Yerusalem, kota suci, kota kudus, kerajaan surga. Jadi ketika saudara melalui lautan badai itu saudara, tidak ada sesuatu yang enak dalam hidup kita. Amen. Tetapi ketika saudara melalui gelombang badai yang dengan kondisi yang tidak enak ini, disinilah pemeliharaan Tuhan sedang terjadi. Saudara berjalan mengarungi lautan, saudara nggak bisa nyaman-nyaman saudara. Oh, di tengah laut itu enak, gelombangnya mengombang-ambingkan. Kalau ada badai, dan pasti ada badai. Tetapi lihatlah bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Sehingga kita sampai pada tujuan akhir kita, yaitu tanah Kanaan ataupun Yerusalem baru, kerajaan surga. Ya, tadi pagi saya, tetangga sebelah saya ini sakit sudah lama. Saya ajak ikut channel 10 menit bersama dengan Tuhan. Kita doakan, Pak Rosso, yang terbaik biarlah terjadi atas hambamu ini. Setelah saya amin gitu, saya merinding. Saya dibawa dalam satu kondisi, saudara. Ada sesuatu yang di depan rumah kami, ada orang lewat yang saya nggak kenal sepertinya. Ada apa ya? Makanya karena usumnya COVID itu, saya doakan anak-anak, saya tumpang tangan, saya kasih minyak urapan dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan darah Yesus. Karena kuasa kegelapan itu berusaha untuk menjatuhkan kesehatan kita. Setelah satu hari itu kita dapat informasi bahwa orang ini meninggal. Puji Tuhan, kita layani di dalam channel itu. HP itu ditaruh di telinganya Bapak itu, dan saya yakin iman Bapak ini dikuatkan dan dia masuk di dalam tujuannya, yaitu Yerusalem baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk berlayar melewati gelombang laut, gelombang samudera, saudara harus memiliki iman yang teguh hari ini. Bukan lain-lain, iman yang teguh. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari badai dan gelora. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa badai dan gelora itu terjadi dalam hidup kita? Saudara perhatikan di dalam Matius 14 ayat 22, firman itu mengatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara Yesus di mana, saudara? Menyuruh orang pulang dan dia naik ke bukit untuk berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebenarnya tahu kalau di laut itu ada badai, tetapi kenapa Tuhan menyuruh muridnya melewati laut itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa ini murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus ini telah melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Amin. Terkenal, saudara, populer murid-murid Tuhan ini.
Sehingga murid-murid Tuhan ini punya pengharapan yang jauh. Kalau saya ikut Tuhan, wah saya pasti akan kaya, populer, dan banyak orang berbuat baik pada murid-murid itu. Tetapi Yohanes 6 ayat 15 mencatat begini, saudara. Karena Yesus tahu bahwa mereka, orang-orang itu, hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ya, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus mendesak murid-muridnya untuk berlayar dengan tujuan bahwa agar murid-muridnya ini tidak terpengaruh dengan kondisi kehidupan dunia ini. Arus gelombang hidup di dunia ini. Tuhan menyuruh mereka meninggalkan semuanya itu, menyeberang lautan itu. Inilah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan merindukan murid-muridnya tidak jatuh di dalam krisis kesombongan. Kalau dia menikmati sanjungan pujian lama-kelamaan, dia merindukan keinginan-keinginan duniawi. Makanya ada kalimat dalam kebenaran firman Tuhan tadi, Tuhan dipaksa untuk menjadi raja. Loh, Tuhan ini sudah raja loh saudara, amin. Kok dipaksa jadi raja? Rupanya dipaksa menjadi raja dunia gitu loh saudara. Dah kalau ini dibiarkan, murid-murid Tuhan pun akan mengikuti jejak Tuhan. Maka Tuhan menyuruh dia berangkat menyeberang lautan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Matius 14 ayat 22 tadi, murid-murid taat saudara. Dia melakukan perintah Tuhan. Amin. Di dalam ketaatan itu ada penderitaan enggak saudara? Ada. Di tengah lautan itu, dia menghadapi penderitaan loh saudara. Ketika saudara taat pada Tuhan, saudara jangan ngomong, pasti lancar-lancar. Belum tentu. Di sana ada penderitaan dan itu memang harus kita lalui. Tetapi percayalah ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu mengapa harus ada badai dan gelora di dalam hidup kita? Kenapa harus ada badai dan gelora ketika murid-murid Tuhan Yesus menyeberangi lautan itu? Yang pertama adalah, bagi orang percaya, krisis adalah proses pelatihan di dalam hidup kita menuju kedewasaan iman. Ketika saudara memiliki krisis, ada masalah, ada kesulitan, menghadapi COVID, sebentar lagi menghadapi ekonomi yang sulit dan sebagainya, ini adalah proses pelatihan. Yang ngerti katakan amin. Saya sedang dilatih Tuhan. Untuk apa? Untuk percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia menyertai kita, itu janjinya yang ya dan amin. Sehingga ketika kita menghadapi masalah apapun masalahmu saat ini, kemungkinan saudara ditinggal pergi sama orang yang saudara kasihi, saudara harus tetap percaya saya sedang dilatih Tuhan. Agar saya kuat, agar saya menang, agar saya tahan banting, agar saya memiliki iman yang semakin teguh. Bapak Ibu saudaraku yang di rumah, kondisi apapun yang terjadi saat ini, mari kita tanamkan di dalam hati kita bahwa bagi orang percaya, badai dan gelora itu adalah proses untuk melatih kita semakin dewasa. Yang kedua adalah bahwa lewat badai penderitaan itu Tuhan membantu kita. Saudara-saudara tidak akan pernah ditinggalkan seperti yatim piatu. Amin. Di dalam penderitaan itu, itulah kesempatan Tuhan itu akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Jadi jangan kecil hati, lemah hati, putus asa ketika dalam proses itu. Anggap sebagai latihan dan percayalah bahwa Yesus Tuhan akan menolong kita. Meskipun saudara ada tinggal di rumah masing-masing dan saat ini mengalami satu kelesuan, kelemahan iman, bangkit hari ini. Karena saat inilah terjadi pertolongan Tuhan. Ya, kan saudara lihat jam 3 itu Tuhan tolong muridnya. Ya, kita lanjutkan ya saudara.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam badai gelora itu, Tuhan sedang menanamkan iman kita kepada Dia. Ya, ketika saudara mengalami badai masalah hari ini, apapun badai masalahmu, saudara tanam dalam hatimu. Tuhan sedang menanam imanku untuk terus bertumbuh, kuat menghadapi segala sesuatu, dan tetap berpegang kepada Tuhan. Inilah pengharapan Tuhan saat ini, saudara. Saya tahu kondisi sekarang mencekam, mengerikan dibilang. Kalau kita mendengarkan para politikus itu, kita semakin kecil hati. Tetapi saudara jangan lupa bahwa saudara dan saya miliknya Tuhan. Saudara dipelihara Tuhan, bukan dipelihara manusia. Yang keempat adalah, di dalam badai dan gelora itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ujung-ujungnya bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jadi proses krisis apapun yang melatih kita itu semuanya untuk kebaikan kita. Jangan lari dari proses. Jangan lemah hati dari proses. Tetapi saudara semakin percaya, Tuhan, aku tahu bahwa semuanya indah pada waktunya. Aku tahu semuanya itu akan menjadi baik, bahkan teramat baik dalam kehidupanku. Karena aku milikmu Tuhan, aku kepunyaanmu. Sehingga saudara memiliki keyakinan dan kekuatan bahwa di dalam badai masalah kita, Tuhan sedang merinda kita bersama, seperti lagu tadi. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah. Ini satu karya yang besar. Suatu karya yang agung mulia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan merendah kita ini untuk tujuan apa? Agar saudara menjadi ciptaan yang agung dan mulia, untuk memuliakan Tuhan saja. Yang berikutnya saudaraku dikasih Tuhan, ada suara di dalam badai dan gelora di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-27 saudara. Matius 14 ayat 27 mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini, jangan takut. Di dalam badai yang bergelora itu, di dalam topan yang menderu itu, ada suara Tuhan, saudara. Dia mengatakan, jangan takut, aku ini. Ini di dalam bahasa Yunani aslinya, saudara. Aku ini ego emi. Jangan takut ego emi, ini aku, ini Tuhan, ini Yesus, inilah aku yang menolong engkau, jangan takut. Jadi dalam badai itu ada suara Tuhan meneguhkan kita. Sekarang kita masuk dalam badai. Mungkin saudara takut, tetapi Tuhan datang, ini aku, ego emi. Aku ada bersama dengan engkau, aku Yehova. Aku yang mendatangi kalian saat ini, dan akulah Tuhan di dalam hidupmu. Saya ingin dibukakan di dalam kitab Yesaya 41. Ini ayat pembahasan di dalam channel 10 menit saat ini, saudara. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian, puji Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan kamu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan ini, hancur hati kita, saudara. Maksudnya adalah Tuhan sungguh hebat, dahsyat, luar biasanya cintanya pada kita. Ditambah ayat 13, coba dimunculkan. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan demikian.
Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, apa di sana? Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dalam kondisi yang seperti ini tidak ada pertolongan yang hebat, kuat, dahsyat kecuali Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran tadi dikatakan seperti ini. Yesus Tuhan. Ayat 25 mengatakan demikian, saudara. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 malam itu, badai itu mengamuk luar biasa. Tetapi di jam 3 malam itu, waktu Immanuel terjadi, waktu pertolongan Tuhan terjadi, waktu kehadiran Tuhan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 18 di sana mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita yatim piatu. Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Disinilah, jangan pernah ragu dan khawatir. Percayalah pada Dia. Yang ketiga, saudara, poin ketiga, bahwa ada krisis yang sangat besar di dalam badai dan gelora itu. Krisis itu adalah krisis kematian. Ketika murid Yesus diombang-ambingkan oleh gelora badai itu, mungkin dia tidak pernah rasa takut. Tetapi ketika topan itu mengamuk, itu bisa membawa kematian bagi murid-murid Tuhan. Maka ayat 29 mengatakan demikian. Ayat 28 dulu ya, biar kita nyambung. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 mengatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air. Ya, saya ulang. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apa maksudnya, saudara? Ketika Petrus memiliki iman yang teguh, yang kuat, dia mampu berjalan di atas laut bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika imanmu bergantung penuh dengan Tuhan, maka saudara bisa berdiri di atas deru gelora masalah, kesulitan hidup kita. Pandangannya lurus hanya pada Tuhan. Kepercayaan penuh hanya pada Yesus. Tetapi ketika badai itu terjadi, Petrus sedikit ragu saja, maka kematian itu akan terjadi dalam setiap kehidupan umat pilihan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu gelora badai saat ini, suara-suara di luar sana menjatuhkan iman kepercayaan kita. Tetapi mari kita melihat Tuhan, percaya, fokus pada Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi segala masalah ini. Ayat 31 mengatakan demikian. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika keraguanmu itu mulai ada, maka saudara akan jatuh ke dalam gelora laut itu, terseret kepada arus dunia ini. Tuhan berbicara, pandang aku, engkau mampu berdiri bersamaku menghadapi masalah-masalah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 32 mengatakan demikian. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ketika Yesus ada bersama kita, maka damai sejahtera itu akan muncul dalam hidup kita. Ketika Yesus ada bersama kita, maka angin pun akan menjadi reda.
sukacita pun akan muncul. Damai sejahtera pun menyertai saudara dan saya. Kehidupan dan pengharapan muncul di dalam hidup kita sekalian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita, di dalam badai hidup kita, ada suara Tuhan yang mengatakan, Ego Emi, ini aku Allahmu yang siap menolong saudara dan saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari hal yang seperti ini ada 3 hal yang perlu kita tangkap, bahwa ada alasan ketika badai dan gelora itu terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, ada suara Tuhan, perhatikan di dalam badai itu, yang berteriak pada saudara, Ego Emi, ini aku Allahmu, jangan takut. Dan ada krisis yang terbesar dalam hidup kita, yaitu kematian. Tetapi ketika saudara fokus pada Tuhan, saudara sanggup berdiri di atas segala sesuatu, karena saudara berkemenangan di dalamnya. Puji nama Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita pujikan dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sidang jemaat silakan berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Bahkan nyawamu sendiri Engkau korbankan bagi kami. Ini menunjukkan cintamu yang besar atas kami Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan kembali betapa Engkau Allah yang mencintai kami lebih dari hidupmu.
Biarlah pada pagi hari ini kami umat Tuhan bertelut di rumah tinggal kami masing-masing. Kami berseru di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kami dan menyelamatkan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang layak masuk kerajaan surga. Itu karena jerih lelah Tuhan. Tuhan mati bagi kami, disalibkan untuk kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pagi ini, kami semakin dikuatkan, diyakinkan oleh Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang egoemi, Allah yang ada untuk kami. Dalam situasi kondisi apapun, Engkau selalu hadir memberikan pertolongan pada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kuduskan kami Tuhan. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah Tuhan, Tuhan mengokohkan kami bahwa kami harus menjadi satu kesatuan. Engkau adalah kepala bagi kami dan kami tubuh-Mu Tuhan. Kami segenap umat Tuhan yang terhimpun di rumah tinggal, kami tidak terpisah-pisah tetapi kami menjadi satu bersama-sama Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itulah yang kami katakan. Apa yang dirasakan Tuhan itulah yang kami rasakan. Apa yang dikerjakan Tuhan itulah yang kami kerjakan. Seperti Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, semuanya berasal dari Bapa. Dan apapun yang keluar dari pembendaraan hati kami, dari mulut kami, adalah semuanya dari Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kuduskan dan sucikan kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persiapkan anggur dan roti yang kita akan jalani bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, persiapkan di rumah tinggal masing-masing anggur dan roti ya. Kita akan mulai bersama-sama sebelum kita nanti akan menyampaikan, membaca pengakuan iman GBI, sehingga kita semakin dikuatkan dan dikokohkan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. Syukur bagi syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang tinggal di rumah masing-masing, silakan bangkit berdiri, kita hargai pengorbanan Tuhan. Persiapkan diri kita dan kita akan membaca pengakuan GBI bersama-sama, mulai dari aku percaya. Mari, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh firman, kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh
sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkan roti, angkat di atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Pandang wajah Yesus, pandang Dia yang tersalib di atas kayu salib itu. Karena cintanya pada saudara, tubuhnya dihancurkan, dicambuk. Dia tidak berbentuk seperti manusia lagi, karena semuanya hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang persekutuan tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik dihancurkan bagi saudara dan saya? Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita nikmati dalam nama Yesus. Ucapkan syukur pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Mengucap syukur atas pengorbananmu yang menggetarkan isi jagat raya ini. Seorang Allah mau turun bagi umatnya yang hina, mempersiapkan jalan untuk keselamatan. Mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan di atas kepala saudara sebagai penghormatan kita akan pengorbanannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya adalah ucapan syukur kita, lambang persekutuan kita dengan darah Yesus yang sudah tercurah bagi saudara dan saya? Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita minum bersama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, ku percaya. Inilah kami Tuhan,
Harapan kami hanya bergantung kepada Tuhan. Keselamatan kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami hanya percaya padamu saja Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan saat ini membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Glory, glory. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, segala pujian, hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyuarakan dari badai dan gelora atas kami. Kami mengucap syukur pada Tuhan. Punya Allah yang hebat luar biasa, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memberkati, Allah yang menyertai kami dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gerejamu ini. Biarlah apa yang ditabur, Tuhan pasti memberkati lipat kali ganda, sehingga mereka semuanya boleh bersuka cita karena Tuhan. Bahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin luar biasa, karena Tuhan memberkati gerejamu, dan gerejamu pun akan menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat kota kami Kediri. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini. Kau memberikan waktu buat kami. Hari ini Bapa, di mana kami Tuhan masih bisa menghirup udara. Kami boleh menikmati pujian penyembahan Tuhan. Pagi hari ini sungguh luar biasa. Kau kumpulkan kami bersama setiap keluarga. Itu adalah momen yang begitu luar biasa bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa saat-saat ini adalah di mana Tuhan menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan Tuhan kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami pun tidak lupa berdoa untuk hamba-Mu Bapak Iswantoro. Engkau pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, rumah tangganya, hamba-Mu Tuhan, Kau pakai semakin hari semakin luar biasa. Dimanapun Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini, biarlah nama-Mu Tuhan Yesus dimuliakan. Engkau yang semakin besar Tuhan, Engkau yang dinyatakan dimanapun Tuhan Yesus hamba-Mu ini berada. Kau pakai hidupnya, Kau tuntun setiap langkahnya, untuk kebutuhannya, pergumulan kehidupannya Kau yang akan memberkati. Memberkati setiap anak-anaknya Tuhan, masa depannya semua Tuhan Kau yang menjamin. Kami percaya Tuhan, untuk ibadah sepekan pun tidak luput daripada Tuhan Yesus selawatan daripada Engkau. Dari hari Senin sampai hari Rabu,
Kami percaya komisi-komisi yang ada Tuhan, yang boleh Tuhan Yesus dilaksanakan secara online. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap nama-nama yang boleh Engkau panggil pilih untuk menjadi berkat, kepanjangan tangan daripada Engkau. Lewat pimpin pujian, pemain musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau memberkati hidupnya, Kau memberkati Bapa kesiapan Tuhan Yesus, sehingga apa yang disampaikan itu berasal daripada Engkau sendiri. Sehingga setiap telinga yang boleh mendengarkan Tuhan diberkati, dipulihkan, mendapatkan kesegaran rohani. Bahkan jasmani kami pun Tuhan tidak akan pernah tertinggal. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala sesuatu. Kami mau Tuhan datang kepada Engkau, sebab janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami yang percaya. Hari ini di mana dunia sedang kacau balau Tuhan, tapi kami mau yakin bahwa firman-Mu ya dan amin. Keselamatan-Mu Tuhan bagi kami tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami Tuhan. Kekuatan-Mu, pemeliharaanmu sungguh luar biasa. Memberkati Tuhan setiap dokter, perawat, relawan, mereka semuanya Tuhan di garis terdepan. Kami percaya urapan-Mu terjadi setiap hamba-hamba-Mu ini yang begitu melayani setiap korban COVID Tuhan Yesus. Berikan kekuatan pada mereka semuanya Bapa. Untuk keluarga mereka yang di rumah yang menantikan, kami percaya berikan kekuatan pula, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Damai sejahtera-Mu Kau limpahkan pada setiap keluarga mereka Tuhan. Kau yang bertanggung jawab penuh pada mereka Tuhan. Kami percaya dan yakin. Saat ini mungkin saudara kami, teman kami mengalami Tuhan badai itu. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah setiap mereka. Darah-Mu mengalir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu berkarya Tuhan. Kami mau percaya. Kami tidak akan khawatir sebab Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan memiliki iman yang teguh bersama dengan Engkau. Ada kesempatan lewat hari Minggu, lewat ibadah sepekan, iman kami ditumbuhkan Tuhan. Karena firman-Mu tidak akan pernah Tuhan mengecewakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau memberkati setiap pemerintah yang ada, pusat, daerah. Tuhan Kau memberkati presiden, wakil presiden, MPR, DPR, para menteri Tuhan, TNI, Polri Tuhan Kau memberkati. Untuk setiap pejabat-pejabat yang ada dari atas sampai bawah Tuhan. Kau pakai hidup mereka. Di mana Engkau memilihnya, berarti hikmat-Mu turun atas mereka Bapa. Sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik. Karena hikmat-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga memiliki keputusan yang benar. Dan kami sebagai rakyat-rakyat Indonesia, kami akan menerima dan kami akan melakukan tugas kami dengan benar. Kami mau Tuhan taat kepada aturan yang ada. Kami di tempat ini Tuhan Yesus mengangkat tangan kami. Tanda kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada kuasa yang turun atas kemuliaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga kepada Engkau Tuhan. Mari Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk hamba-Mu Ibu Gembala, Ibu Trifosa Ismo di tempat ini. Di masa tuanya Tuhan, kesehatannya Kau yang menjamin. Hikmat marifat datangnya daripada Engkau sendiri. Ilham daripada Engkau Tuhan Kau curahkan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan Yesus yang dibutuhkannya, rohani jasmaninya Tuhan Kau yang menjamin. Kau yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu ini berada, menjadi jawaban Tuhan atas setiap orang yang boleh bertemu dengan hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Demi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, upayakan untuk kita senantiasa menghargai, menghormati Tuhan dengan hati yang percaya. Pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah bahwa Tuhan senantiasa menyuarakan. Apakah suara itu? Tuhan katakan jangan takut, Tuhan akan bertindak. Perhatikan di tengah-tengah gelora, kalau kita tidak mendekat kepada Kristus, suara itu sumbang, membuat hati kami ini ada ketakutan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, sedengkanlah telingamu, dengarkanlah suaraku. Aku akan menyatakan rohku kepadamu. Hai umat-umatku yang masih ketakutan apapun, dengarkan suaraku. Suara yang membangkitkan, suara yang membuat kami ini ada pemulihan. Suaraku suara yang ada pengharapan. Di dalam nama Yesus pagi hari ini kami akan meneguhkan dengan rohku. Langkah-langkah kita akan tetap dipantau oleh Tuhan. Jangan takut, aku ada di dalammu. Jangan takut, aku ada di sampingmu. Aku ada di atasmu. Aku ada di depanmu. Buka hatimu, pandang Dia. Janjinya ya dan amin. Teguhkan iman percayamu bahwa yang kita sembah Bapa yang penuh kuasa, Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini aku mencurahkan rohku, roh sukacita yang abadi, roh damai sejahtera yang kekal. Terima, aku mengasihimu, aku memberkatimu, aku meneguhkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus mencurahkan rohnya pada pagi hari ini. Esok sampai Maranatha, kedatanganku yang kedua kali, aku akan menggenapi apa yang akan janjiku. Janji untuk membawa di dalam dunia yang baru, langit yang baru, di dalam nama Yesus. Terima, terima, terima. Di dalam nama Yesus kami terima, kami nikmati, kami bawa pulang, kami bagikan dengan saudara kami yang lain. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin.